Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Untung Subagio, Eskom Mkom, selaku dosen mata kuliah algoritma dan struktur data, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang algoritma start sort. Perkenalkan, saya Rifa Melati Nuraini dengan NPM 21210336. Perkenalkan, nama saya Netania Indikusuma Ningtyas dengan NPM 21210334. Saya Aprilia dengan NIM 05. Untuk selanjutnya, pengertian start sort saya persilakan untuk Aprilia Triwidyasuti. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu pengertian strand sort. Sorting berarti menyusun barang atau list dengan cara tertentu. Strand sort adalah bagian algoritma pengurutan rekursif yang mengurutkan item dari daftar ke dalam urutan yang meningkat. Ini memiliki kompleksitas waktu terburuk yaitu ON kuadrat yang terjadi ketika daftar input diurutkan terbalik. Memiliki kompleksitas waktu kasus terbaik ON yang terjadi ketika inputnya adalah daftar yang sudah diurutkan. Next. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian dari strand sort. Yang pertama, keuntungan yang pertama lebih efisien daripada algoritma selection sort. Yang kedua, rasio kehilangan caca untuk strand sort lebih kecil daripada cell sort. Yang kedua ada kerugian, yaitu yang pertama performanya tidak seefisien quicksort atau merge sort. Yang kedua memiliki algoritma yang kompleks. Berikut ada contoh dari start sort. Berikut ada animasinya. Ambil dua daftar, input dan output, ambil daftar sub lain dan pindahkan elemen pertama dari input ke sana. 3. Lalu periksa setiap elemen input dan membandingkan apakah lebih besar dari elemen yang dimasukkan terakhir di sub. Jika lebih besar, maka kita akan menambahkan elemen tersebut ke sub. Jika tidak, tetap disimpan di input. Selanjutnya, menggabungkan sub ke dalam output. Langkah di atas akan berlanjut sampai dan kecuali semua elemen input dan di output. Berikut adalah animasi dari contoh start sort. Selanjutnya ada kode program yang akan dijelaskan oleh Kak Netan. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Rifa Melati Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode program lengkap tentang strand sort. Pada fungsi yang pertama ini kita mempunyai def fungsi strand sort dengan parameter inputan. Di sini kita mempunyai variabel output di mana akan memanggil fungsi strand dengan parameter input. Di sini kita juga mempunyai perulangan while dengan parameter input. Di sini digunakan untuk menggabungkan daftar yang ada di output dan juga fungsi strand. Jadi akan digabungkan. Dan perulangan ini akan dilanjutkan sampai daftar inputan itu kosong. Lalu pada def yang kedua ini kita mempunyai def strand dengan parameternya masih inputan. Di sini kita mempunyai dua variabel yaitu elemen dan juga sub. Pada elemen ini diinisialisasikan ke 0 dan variabel sub ini
diinisialisasikan dengan elemen pertama dari daftar input. Nah, di sini kita masih menggunakan perulangan while, di mana perulangan ini digunakan untuk mengulang melalui daftar inputan. Jadi, setiap elemen daftar inputan itu akan dibandingkan dengan elemen terakhir dari subdaftar. Di sini kita menggunakan if else jika elemen dari daftar inputan itu lebih besar daripada elemen yang terakhir ditambahkan ke dalam subdaftar, itu maka akan langsung ditambahkan ke subdaftar tersebut. Namun jika tidak, akan diabaikan saja. Lalu kita return sub. Next. Untuk defungsi yang ketiga, kita mempunyai defungsi merge, di mana dengan parameter A dan B. Nah, parameter A dan B ini adalah parameter yang akan atau variabel yang akan kita gabungkan. Di sini kita mempunyai variabel kosong output, di mana kan untuk outputnya itu variabel listnya itu masih kosong. Nah, di sini kita mempunyai perulangan lagi yang akan digunakan dan perulangan ini tuh akan diulang sampai salah satu daftar baik A maupun B itu kosong. Nah, di sini kita juga ada if else. Di sini di dalam loop ini itu elemen A dan B itu akan dibandingkan. Jadi jika elemen A itu lebih kecil daripada elemen B, maka akan langsung ditambahkan ke output. Nah, jika tidak, jika misalkan B yang lebih besar daripada A, maka akan langsung ditambahkan ke output. Lalu setelah keluar dari perulangan tersebut, setiap elemen yang tersisa baik di A maupun B itu akan langsung ditambahkan ke output. Lalu yang terakhir return output. Next. Nah, di sini kita mempunyai variabel inputs. Di sini terdapat list angka. Nah, di sini di sini kita akan print input list yang masih belum menggunakan strand sort. Nah, itu kita print dulu. Lalu untuk output itu kita memanggil fungsi strand sort, lalu mengambilnya itu dari data yang ada di input. Nah, di sini kita mengprint atau menampilkan hasil yang ada di dalam output yang setelah menggunakan strand sort. Next. Nah, ini contoh yang kedua juga sama. Di sini ada variabel input 1, di mana perbedaannya di dalam list angka ini terdapat angka negatif. Lalu yang pertama kita masih menampilkan input list yang masih belum menggunakan strand sort, dan untuk yang output 1 itu kita akan menampilkan output list yang sudah menggunakan strand sort. Next. Berikut hasil running program kami. Untuk yang pertama itu, kita sebelum menggunakan strand sort masih berantakan untuk inputan listnya. Nah, lalu setelah kita menggunakan strand sort seperti kode program sebelumnya, maka akan langsung terurut seperti yang telah ditampilkan. Next. Nah, ini untuk contoh yang kedua sama. Sebelumnya itu untuk urutannya masih berantakan, namun setelah menggunakan strand sort, maka akan langsung berurut mulai dari yang negatif lalu ke positif. Next. Baik, untuk kesimpulannya yaitu kompleksitas waktu kasus terburuk dari jenis strand sort ini adalah ON kuadrat, dan kompleksitas waktu kasus terbaik adalah ON. Strand sort tidak ada di tempat karena kompleksitas ruangnya adalah ON. Pelaksanaan strand sort harus dilakukan sesuai kebutuhan dan kendala dan jelas sesuai preferensi pribadi seseorang. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Berikut referensi yang kami gunakan saat mengerjakan tugas kelompok ini.
Terima kasih. Tadi ada presentasi dari kelompok kami. Banyak salah dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.